warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Guru Guru Penggerak. Penggerak. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi bersama saya Lenggo Geni SPTI. Saya bertugas di SDN 01 Ladang Cici. Dan saya Fitria Nelvi, saya bertugas di SD Negeri 02 Aur Kuning. Dan saya Eva Buswinawati, mengajar di SDN 03 Pekanbaru. Baik, kami bertiga nanti akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, yaitu mengenai supervisi akademik, yang mananya kami nanti akan berbagi peran menjadi coach, menjadi coachee, dan sebagai supervisor. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Net. Selamat pagi Bu Eva. Bagaimana kabar Bu Net pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eva. Bu Eva bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat dan selanjutnya akan selalu sehat ya Bu ya. Saya dengar Ibu Net akan melakukan coaching ya dengan temannya. Iya Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau nelfon Bu, mungkin mau curhat atau mau apa yang akan ada permasalahan mungkin yang akan dibicarakan, ya ada yang dihadapi mungkin. Jadi beliau tadi menelpon ingin bertemu dengan saya. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Ya, baik Bu Eva, dengan senang hati tentunya kalau Bu Eva nantinya bisa memperhatikan, melihat, sekaligus nanti memberikan masukan terhadap coaching yang akan saya lakukan nanti. Baiklah Bu Net, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Bagaimana Bu Net? Baik Bu, siap. Saya akan siap untuk mendengarkan, menjawab nanti pertanyaan dari Ibu. Jadi nanti saya akan menilai Bu Net itu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Di mana di sini adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu alurnya. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Net sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bu Net bersedia? Insya Allah bersedia Bu, saya siap untuk melaksanakannya. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Net kembangkan nantinya pada saat melakukan coaching? Jadi nantinya Bu Eva, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini tentunya Bu. Mulai dari kehadiran penuh, saya bisa mendengarkan dengan aktif nantinya, dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya. Bersedia kan Bu? Ya, insya Allah dengan senang hati Bu. Ini nantinya tentunya akan bermanfaat sekali bagi saya untuk meningkatkan kompetensi saya. Tentunya kompetensi ini akan semakin meningkat Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifiknya yang ingin Ibu Net kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi ketika mendengarkan secara aktif ini Bu, dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach saya. Kalau begitu, nanti saya akan fokus pada pengamatan yang kedua mengenai kompetensi tersebut. Seperti itu ya Bu ya? Ya Bu. Untuk indikatornya, ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? Untuk indikatornya itu Bu, saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan masalah, untuk menemukan solusi dari masalah yang dia sampaikan nanti.
dan mengenali potensi apa yang ada pada diri coaching tersebut. Baiklah Bu Net ya, kalau begitu setelah ini silahkan melakukan coaching dengan semangat. Kemudian semoga sukses dan berhasil dan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Net ya. Ya, baik Bu. Mungkin demikian dulu ya Bu Net. Nanti selanjutnya saya akan mendengar informasi dari Bu Net bagaimana perkembangannya nanti. Ya, Bu. Bu Net ya. Assalamualaikum Bu Net. Waalaikumsalam Bu Eva. Assalamualaikum Bu Net. Waalaikumsalam Pia. Bagaimana kabarnya Bu Net? Alhamdulillah kabar saya sehat. Bu Pia, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Net. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya sehat ya Bu. Ya, mudah-mudahan kita diberi lindungi oleh Allah ya Bu Net, dan kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ya Bu Net ya. Ya, amin ya. Jadi bagaimana nih Bu Pia, kayaknya Ibu ini ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan? Benar sekali Bu Net. Saya ingin sekali curhat mengenai permasalahan yang saya hadapi, terutama sekali dari segi pembelajaran di sekolah. Banyak sekali permasalahan yang saya hadapi, terutama mengenai masalah dengan anak-anak. Untuk lebih lanjutnya, coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami. Begini Bu Net, kemarin ini kan udah beberapa 2 minggu atau 1 minggu ini kan kita melaksanakan Mister. Jadi ketika melihat hasil belajar anak, saya sangat kecewa sekali dengan usaha yang rasanya kami bersama usahakan. Rasanya belum puas rasanya dengan nilai yang diperoleh oleh siswa saya. Tidak hanya membahas soal saja kami, bank soal, semua soal, semua materi sudah diberikan kepada anak. Tidak hanya diberikan, juga diadakanlah proses pembelajaran, tidak hanya belajar pagi, siangnya juga diadakan belajar tambahan supaya materi yang diberikan itu dikuasai oleh anak. Ternyata Bu Net, ketika diadakan ujian, nilai anak ini sangat mengecewakan. Setelah ditelusuri, rupanya anak ini mungkin bermasalah dari segi memahami bacaan. Itu kira-kira Bu Net permasalahan yang saya hadapi sehubungan dengan nilai belajar anak yang sangat mengecewakan sekali. Kalau begitu baik Bu Pia. Jadi seperti yang Bu Pia sampaikan tadi, saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu alami, yang Ibu hadapi, yaitu tentang rendahnya nilai anak-anak atau siswa Ibu di kelas. Ini mungkin disebabkan karena literasinya yang kurang mungkin ya Bu. Ya benar Bu. Sepertinya memang anak-anak kurang dari segi literasi, kurang dari segi membaca, karena anak-anak kayaknya pengaruh zaman pula kali ya Ibu ya. Anak-anak ini lebih suka segala satunya lihat dari segi audio visual mungkin. Jadi bacaan-bacaan ini agak kurang bagi anak untuk membacanya. Jadi ketika dikasih soal yang dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 40, semua soalnya literasi semua. Jadi anak ini cepat bosan kayaknya. Jadi mereka lihat aja mungkin kayaknya pilihan jawabannya. Jadi apa misalnya sesuka hatinya saja mereka menjawab tanpa dipahami betul makna dari pertanyaan tersebut. Akhirnya dengan pertanyaan sebenarnya mudah bagi mereka, tapi setelah mereka baca soal tersebut dengan seadanya saja tanpa mereka pahami, akhirnya banyak mereka yang di soal objektif rata-rata itu banyak salah. Padahal kalau ditanya langsung ke mereka pertanyaan tersebut tanpa mereka membaca bacaan yang panjang tersebut, mereka bisa sebenarnya. Oh, seperti itu ya Bu Pia. Jadi dari permasalahan yang Bu Pia hadapi ini, apa kira-kira rencana yang akan Ibu Pia lakukan nantinya untuk mengatasi masalah ini? Otomatis Bu Net, sepertinya mungkin untuk membantu mereka dari segi literasi, mungkin soal-soal yang biasanya mungkin soal itu hanya kalimat satu kalimat atau 2 kalimat, mungkin lebih dimodifikasi di soal ulangan harian, kayaknya lebih dibuat soalnya literasi atau panjang-panjang. Tambah lagi mungkin lebih sering latihan mengenai soal-soal literasi, apalagi ini anak kelas 5 ini kan budgetnya sangat
penting sekali yang literasi, karena mereka ini akan melakukan asesmen nasional. Di asesmen nasional kan ada dua itu yang akan ditanya, literasi membaca dan literasi numerasi. Kedua hal tersebut literasi, dan soalnya juga panjang-panjang, mungkin bisa jadi untuk satu soal itu panjang sekali, dan mungkin satu layar komputer atau layar laptop itu satu soalnya. Mereka harus belajar memahami seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan lebih banyak soal-soal literasi dilatihkan ke mereka. Mungkin seperti itu kayaknya, Bu. Ya, benar sekali apa yang Bu Pia sampaikan tadi. Jadi, menurut Bu Pia ini dengan memberikan banyak latihan seperti itu, kira-kira bisa meningkatkan pemahaman literasi mereka kira-kira Bu Pia. Insya Allah bisa, Bu, karena biasanya semakin anak itu mengenal bermacam-macam soal, mereka pun tidak apa istilahnya tidak bosan mungkin bacanya. Trik-triknya mungkin kita ajarkan pula, misalnya dengan literasi yang panjang, nanti di akhir-akhir di akhir-akhir soal tersebut itu ada sebuah pertanyaan tersebut yang perlu dipahami, mungkin berbagai macam soal literasi yang dilihatkan ke mereka, yang dilatihkan ke mereka mungkin yang terbiasa, jadi mungkin tidak santai saja dengan soal, tidak cuek saja tidak paham asal aja lah dijawab, tidak seperti itu. Mungkin mereka betul-betul pahami soal tersebut, jadi mereka mungkin bisa menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan walaupun dengan literasi yang panjang. Ya, sangat bagus sekali kalau menurut saya Bu Pia. Selanjutnya kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan nantinya supaya rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik? Terima kasih, Bu Net. Saya sangat butuh sekali dukungan, pertama sekali mungkin dari segi dari Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak yang pemangku di sekolah gitu kan, fasilitas-fasilitas sekolah kan harus izin beliau. Pertama sekali mungkin mengenai literasi numerasi, literasi membaca yang untuk bermanfaat sekali untuk asesmen nasional, itu mungkin butuh kami labor komputer untuk memantapkan kompetensi di bidang literasi ini. Jadi mungkin butuh dukungan dari kepala sekolah, seterusnya mungkin teman sejawat. Mungkin dengan adanya saling berbagi ilmu dengan teman sejawat, karena mungkin teman sejawat sudah berapa kali mencobakan, mungkin dia bisa membagi ilmunya kepada saya. Terus dengan siswa sendiri, karena tanpa adanya semangat dari siswa untuk belajar, apapun mungkin yang kita berikan sebagai guru, mungkin akan tidak ada gunanya kayaknya lagi. Tapi kalau dengan semangat dari siswa, insya Allah mungkin ilmu-ilmu yang kita berikan ini ada bermanfaat bagi mereka, ada akan nampak hasilnya lebih baik lagi. Terus selanjutnya terakhir itu dukungan dari orang tua. Tanpa ada motivasi dari orang tua, ada semangat orang tua untuk menyemangati anaknya, mungkin apa yang kita rencanakan ini tidak akan berhasil. Karena walau bagaimanapun orang tua sangat berperan penting untuk kesuksesan anaknya. Mungkin itu kayaknya benar yang akan dilaksanakan. Ya, bagus sekali itu Bu Pia. Jadi kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan rencana ini. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kolaborasi ini penting ya Bu, karena dengan berkolaborasi ini semua yang berat atau masalah yang berat itu bisa menjadi ringan dan semuanya akan berjalan dengan lancar dengan adanya dukungan dari sekitar kita atau berkolaborasi dengan orang-orang sekitar kita di sekolah. Ya, benar sekali Bu Net, memang kolaborasi ini sangat penting. Tanpa adanya kolaborasi, seberapapun pintarnya seseorang guru, seberapapun banyak materi yang diberikan, tanpa adanya kolaborasi mungkin tidak akan juga berjalan dengan lancar. Ya, bagus sekali itu ya. Jadi mudah-mudahan rencana itu tadi bisa diterapkan dengan baik. Nantinya supaya hasilnya anak-anak ibu yang di kelas 5 ini meningkat literasinya secara umum. Kemudian kira-kira ini Bu Ipia kapan Ibu laksanakan kegiatan ini atau rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah rencananya mungkin mulai besok akan dicobakan dilatihkan bersama anak-anak, Bu Net. Seperti itu. Jadi besok ya Bu Pia, Bu Pia laksanakan sesuai dengan rencana yang Bu Pia sampaikan tadi. Dan saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba dan
Tentunya kita berharap hasilnya sangat luar biasa nantinya, sangat bermanfaat, sangat bisa membantu dalam meningkatkan literasi siswa ibu nantinya. Terima kasih banyak atas refleksi yang ibu sampaikan tadi dan sudah mengajak saya untuk refleksi tersebut. Sama-sama Bu Net, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Net sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan unek-unek dan curhat saya. Ya, sama-sama Bu Pia. Sampai ketemu lagi ya Bu Pia. Sama-sama Bu Net, terima kasih Bu Net, sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Bu Net. Assalamualaikum Bu Net. Waalaikumsalam Bu Eva. Bagaimana kabar Bu Net hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eva. Bu Eva bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Apakah Bu Net sudah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu Eva, saya tadi sudah melakukan coaching dengan teman sejawat saya. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Alhamdulillah saya rasanya lega Bu. Jadi saya senang sekali bisa membantu teman sejawat saya. Saya bisa membantu dalam menyelesaikan masalah beliau itu dengan menggali potensi yang ada pada diri beliau itu, sehingganya beliau punya rencana atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Apa yang dirasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang Bu. Terus apalagi yang Ibu rasakan? Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan pendekatan tirta Bu. Dan dengan pendekatan tirta ini saya senang sekali melakukan tahapan demi tahapan yang ada pada proses tirta ini. Alhamdulillah ya Bu Net ya. Tadi pun saya sudah memperhatikan kegiatan Ibu Net bersama temannya tadi dengan melakukan pendekatan tirta. Saya juga melihat tadi bagus sekali interaksi antara Ibu Net dengan temannya, saling komunikasinya bagus. Kemudian teman Bu Net tadi terbuka juga menyampaikan unek-uneknya. Dan saya lihat tadi memang kegiatan Bu Net tadi sangat bagus sekali. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Eva. Dan saya juga berterima kasih atas bantuan pengamatan dari Bu Eva tadi ketika saya melakukan coaching dengan teman sejawat saya. Itu sangat membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching ini. Nanti kalau ada lagi teman sejawat saya yang ingin berbicara atau melakukan coaching dengan saya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, Bu Eva, saya ingin mengembangkan lagi yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaches. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tentunya akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Seperti itu ya Bu ya. Secara umum semuanya sudah Ibu jalankan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Ya Bu, terima kasih ini sebelumnya Bu atas pengamatan dan masukan dari Bu tadi. Ada lagi yang mungkin Ibu ingin diskusikan atau bicarakan? Rasanya sudah cukup Bu Eva. Jadi kalau sudah cukup, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan saja diskusi kita pada hari ini ya Bu ya. Seandainya nanti Ibu ada permasalahan lagi, ingin diskusi dengan saya lagi, boleh Bu temui saya atau telepon saya. Ya, baik. Terima kasih juga Bu Eva. Jadi kita pisah dulu ya Bu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Eva.